Aku pasang alat pelacak di rambut anakku. Berangkat ya, Ayah? Saatnya buntutin anakku. Ini berawal dari laporan kepala sekolah. Apa? Caca udah 2 minggu bolos sekolah? Bahkan, kepala sekolah pernah mergokin anakku ke teman sama cowok dewasa. Pak, saya lihat seragam anak Bapak dilepas sama Om Preman. Nggak cuma itu, dia juga pernah masukin baju cowok ke tas sekolahnya. Anakku, ngapain kamu masukin baju cowok? Oh, itu kan bajuku sendiri ya. Berangkat ya? Tapi, tiap aku mau nanya ke dia selalu kabur. Dia bahkan sempat nunjukin gejala orang hamil. Astaga. Foto apa itu? USG ya? Kok kamu muntah-muntah? Ayah, jangan sembarangan nuduh. GPS anakku terakhir di sini. Ngapain dia ke rumah kosong? Maaf mas, permisi. Ini kan? Ini jepit yang aku kasih buat kado ultah anakku. Jangan bilang cowok itu yang diceritain Bu Kepsek. Berarti dia yang bawa anakku ke rumah kosong. Aku bakal gerbek dia. Lepasin anakku! Kamu ngapain pakai baju anakku? Kamu kemanain anakku? Oh, bentar Pak, saya bisa jelasin. Saya ini aslinya polisi. Polisi macam apa pakai seragam cewek? Ngaku, di mana kamu sembunyiin anakku? Oh, oke. Saya bakal kasih tahu di mana anakmu. Dengan cincin ajaib, aku nyamar jadi bocah sekolahan. Identitas asliku adalah seorang polisi. Dan aku tidak sengaja bertemu bocah yang sedang sekarat. Dek, kamu ngapain di kuburan? Tolongin mama saya. Astaga, kamu berdarah. Ayo ke rumah sakit. Sabar ya, bentar lagi dokter datang. Mereka nggak boleh tahu kalau aku mati. Sayangnya, aku terlambat nyelamatin dia. Innalillahi. Karena kematiannya mencurigakan, aku pun menggunakan tubuh dia untuk penyamar. Lalu menyelidiki kasus dia dan mamanya. Aku pun mengubur anak itu dengan layak dan mencari keluarganya. Carikan informasi tentang anak ini. Nama Caca, tinggal dengan ibunya yang seorang guru bernama Mbun. Setelah itu, aku pun bergegas menyelidiki kasus yang ditinggalkan Caca. Aku udah pulang sekolah. Harusnya dia juga udah pulang. Ngapain foto-foto? Bentar, kayaknya aku kenal sama wajah itu. Mereka bunuh mama. Mayat mama hilang. Benar, ini kepala sekolah yang Caca bilang. Pasti ada hubungannya dengan kematian Caca. Aku harus selidiki. Tinggal dia mencurigakan. Apa yang dia sembunyikan di rumah ini? Aku bakal rekam buat jaga-jaga. Nak, gawat. Kayaknya Caca emang beneran masih hidup. Berarti ada yang selamatin dia setelah aku pukul di kuburan. Pasti Om Preman ini yang nyelamatin dia. Soalnya mama sering lihat dia bawain tas punya Caca. Bentar mah, ada yang lebih gawat. Formalinnya habis. Mau sampai kapan kita awatin mayat Bumbun? Jadi benar, mereka yang bunuh Caca dan mamanya. Tapi, kenapa mereka harus awetin mayat Embun? Aku disiksa dan kencingin mulutku sendiri. Semua berawal ketika aku mergokin dia bolos. Bagus kamu ya, 2 minggu bolos. Ternyata malah main game di kafe. Ibu tuh cuma guru, gak usah ikut campur. Kerja aja yang betul. Kerjaan ibu jadi nggak betul ya, karena punya murid kayak kamu. Lepasin! Atau ibu bakal nyesel. Enggak, ibu bakal laporin kamu ke kepala sekolah. Tapi ternyata dia anak dari kepala sekolah. Berani kamu jewer anak kesayangan saya. Tapi bu, dia bolos dan banyak melanggar peraturan sekolah. Saya nggak peduli. Pokoknya saya nggak suka kalau ada yang ngusik keluarga saya. Ternyata ini kelakuan asli Anda ya bu. Oke, saya bakal bongkar kebusukan Anda ke polisi. Karena kesal dengan perlakuannya yang semena-mena, aku pun membongkar kebusukan mereka. Aku nggak sengaja nemuin rekaman CCTV yang gagal terhapus.
Rekaman itu nunjukin perbuatan kepsek yang korupsi dana sekolah. Kurang ajar. Anakku, habisi dia. Bukannya takut karena aku ancam, mereka malah makin menyiksaku. Rasain tuh, makanya jangan cari masalah sama anak kepsek. Sini flashdisknya, aku harus hancurin barang bukti itu. Ambil sendiri kalau bisa. Kurang ajar, kenapa kamu telan? Tunggu sini, aku belah badanmu. Mama, kok mama bisa kayak gini? Untunglah saat itu anakku datang sebagai saksi mata. Sayang, kamu harus lari. Mereka terlalu jahat. Tapi aku nggak mau ninggalin mama. Woi, siapa kamu? Pergi, lapor polisi. Jangan ngejar dia. Ganggu aja. Aku udah berhasil laporan ke polisi. Sekarang aku harus cari di mana mayat mama disembunyiin. Di sini kamu rupanya. Ampun. Kamu kemanain anakku? Bentar Pak, saya bisa jelasin. Saya ini aslinya polisi. Gak usah bohong kamu. Aku dapat laporan, kamu sering kelihatan bawa seragam anakku pas bolos. Aku juga mergokin kamu bawa barang-barang berharga anakku selama ini. Polisi macam apa pakai seragam cewek? Ngaku, di mana kamu sembunyiin anakku? Oh, oke. Saya bakal kasih tahu di mana anakmu. Apa ini maksudnya? Anakku udah mati. Aku nemuin anakmu sekarat karena dipukul orang. Awalnya aku kira dia yatim piatu, jadi aku pakai tubuh dia untuk penyamar. Lalu menyelidiki kasus dia dan mamanya. Di tengah penyelidikan, aku baru tahu kalau dia masih punya ayah. Kamu ngapain di luar sendirian? Ayo ikut ayah pulang. Mentang-mentang ayah sama mau cerai, bukan berarti kamu gak pulang ke rumah ayah sama sekali. Aku pun terpaksa tetap menyamar jadi anakmu, biar gak terjadi miskom selama penyelidikan. Kenapa orang-orang gak boleh tahu kalau anak mati? Karena berisiko, pelaku pembunuhnya kabur. Karena aku gak sengaja nemuin chip rekaman yang mencurigakan. Astaga, selama ini aku gagal jaga anakku. Rupanya tabah ya, kami bakal melanjutkan penyelidikan sampai mereka tertangkap. Apa mereka udah tahu ya kalau aku pelakunya? Kita mau bawa mayat Bu Umbun kemana, Mah? Pokoknya kita singkirin dulu. Soalnya kejahatan kita hampir ketahuan. Mama nggak sengaja lihat suami dari Bu Umbun ngobrol sama polisi. Selain itu, Mama juga lihat foto pemilik kuburan itu. Ternyata itu foto Caca. Apa? Caca anak Bu Umbun yang aku bunuh itu? Jadi dia beneran mati? Iya. Dan kalau mereka ada di kuburan itu, berarti mereka juga yang nguburin. Ini semua salah Mama. Aku nggak mau ketangkap polisi. Jangan lari kamu ya. Mending kamu bantu Mama nguburin mayat ini sekarang. Tapi Mah, flashdisk bukti rekaman yang Bu Umbun telan belum berhasil kita temuin. Padahal aku udah belah perutnya. Udah nggak usah dipikirin. Habis ini kan kita kabur ke luar negeri. Kalian gak akan bisa kabur dari sini. Maaf, ini maksudnya apa ya? Gak usah ngel. Kalian berdua yang udah bunuh anak dan mantan istriku kan? Jangan asal tuduh kalau nggak ada bukti. Kamu pikir kami kesini tanpa bukti? Chip yang ditinggalkan salah satu korban berisi semua rekaman kejahatan kalian. Kurang ajar. Anakku, habisi dia. Kurang ajar. Kenapa kamu telan? Tunggu sini. Aku belah badannya. Disitulah aku nyadar alasan kalian mengawetkan mayat istri Bapak Vinsu. Kalian pasti nggak mau ketahuan nyimpan mayat kan? Makanya baunya kalian tutupin pakai formalin. Apa buktinya kalau kami bunuh Bu Umbun dan Caca? Gampang. Kita bongkar kuburan yang baru kalian bangun itu. Itu kan tangan mantan istriku. Sekarang semuanya sudah terbukti.
Aku nggak mau dipenjara sama mama. Ini semua salah mama. Silahkan jelaskan semaunya di kantor polisi. Sayang, maafin aku. Bahkan setelah kita pisah, aku nggak bisa jaga kamu sama anak kita. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, kedua pembunuh keluargaku itu masuk penjara. Tim forensik berhasil menemukan flash disk ini yang ditelan oleh Ibu Umbun. Isinya kejahatan mereka berdua. Kalau ini kulaporkan, hukuman mereka bakal ditambahkan. Jangan Om, maafin kami. Enggak, maafin aku. Ini semua salah ibuku. Aku pengen bebas. Enggak, aku bakal pastikan kalian berdua dihukum mati.